Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Jamaah salat zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini setelah kita melewati ibadah hari raya kurban dan ibadah kurban hari-hari tasyrik, pada kesempatan hari ini kita kembali eh, mengikuti kajian rutin hari Selasa ya. Sebelum ke materi kita sedikit saja mungkin ya tentang mikot ya. Kalau jamaah haji itu ada mikot Pak ya, yang dikenal dengan penanda waktu. Ada mikot makani terkait tempat, ada mikot zamani terkait waktu. Al-Quran menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu sudah ada ketentuan waktunya, bulan-bulan tertentu. Yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Dalam salah satu tafsirnya itu, dalam lanjutan ayatnya, yang mewajibkan dirinya haji, sudah berpakaian ihram, maka tidak boleh fala rafasa, berkata kotor, berkata jorok, berhubungan suami istri, wala fusuqah, tidak boleh bermaksiat, wala jidala, tidak boleh berdebat. Salah satu tafsirnya, jangan lagi didebatkan tentang bulan-bulan haji ini. Dulu kan pernah ada yang usul Pak ya. Kenapa kan padat ini? Apalagi kemarin banyak kasus kayaknya haji ini Pak. Karena sistem online dibuka terus, tidak diperhatikan daya tampungnya. Sampai yang plus pun juga nggak dapat tenda katanya Pak. Nah, ini kan mungkin karena semangat setelah Covid untuk berhaji, ya, maka sempat ada usul dulu. Kenapa hanya ada di 3 bulan ini? Dibuatlah periodik setahun 3 kali begitu. Saya kira usul seperti ini termasuk yang tidak perlu. Para ulama salah satunya tafsirnya wala jidal. Sudah ketentuan bulan haji ini tidak perlu lagi diperdebatkan. Memang kalau kita asumsikan jumlah kita kaum muslimin 2 miliar. Kira-kira yang mampu haji berapa, Pak? Kalau perkiraan orang keuangan kan mestinya lebih tepat. Kira-kira data orang Indonesia saja saya dengar itu saya baca 5,1 sudah yang daftar di haji, Pak. Yang di ya daftar tunggu itu sudah 5,1 juta, Pak. Ini Indonesia saja. Belum Malaysia ya. Jadi kalau asumsinya 1%, berarti kan 20 juta, Pak ya. Sementara daya tampung Arafah, Masjidil Haram itu berapa, Pak? Enggak lebih mungkin 5 juta, 6 juta mungkin. Artinya separuhnya yang mampu pun juga nggak bisa berangkat. Anggap kalau datanya kemarin 2 juta sekian mungkin ya. 5 juta lah maksimal, 8 juta mungkin. Sama yang ilegal-ilegal gitu kan, yang tidak terdata. Yang 12 jutanya kemana Pak? Yang juga mereka mampu, tetap tidak akan berangkat haji kan Pak. Ya, jadi inilah ya. Kalau di zaman Rasulullah haji diwajibkan tahun 6, beliau sendiri baru berangkat di tahun 10. Agar semakin para ulama menyebutkan memang di sini kemudian haji itu ada yang mengatakan tidak harus segera. Rasulullah sendiri tahun 6, 4 tahun kemudian baru haji tahun 10. Nah, tapi para ulama menjawab ini khusus Rasul memang ditunda karena agar semakin banyak yang ikut haji, Pak. Ya, yang bisa menyaksikan langsung haji Rasulullah agar semakin banyak. Khudhu anni manasikakum, ambillah dariku cara haji kalian. Agar yang ikut itu semakin banyak. Rasulullah naik onta. Agar kelihatan cara melemparnya, cara tawafnya. Kalau sama-sama jalan kan sama-sama tingginya nggak kelihatan. Lebih tinggi Umar bin Khattab gitu, tertutup nanti. Beliau naik onta. Ini juga bukan karena sombong. Karena pemimpin harus naik onta, yang lain jalan kan tidak juga. Nah, jadi sejak zaman Rasul pun, ya haji pun dulu di zaman jahiliyah sudah dibisniskan, Pak. Jadi di zaman jahiliyah sebelum Rasul kan sudah ada haji. Yang datang masuk ke Mekah berniat haji itu suruh buka pakaiannya, disuruh sewa. Semacam kain ihram itu disewa, Pak. Maka kita membaca riwayat wa yatufu bil baiti uryanan.
Tapi kainnya tuh kainnya tipis, sehingga disebutkan dalam riwayat tadi, mereka tawaf di Baitullah, di Ka'bah itu telanjang. Karena kainnya yang disewakan tuh kain tipis. Jadi bicara bisnis haji dan umroh sudah dari dulu. Jadi ada mikot, sudah ada ketentuan waktunya yang tidak perlu kita ribut-ribut. Ya memang kalau belum mampu ya nggak usah berangkat. Ya. Toh haji Rasulullah ditanya oleh sahabat, Rasulullah, afi kulli am, apakah haji itu wajib tiap tahun? Tidak, sekali saja dalam seumur hidup. Kalau setiap tahun juga tidak akan sanggup. Ya, ini Rasulullah sudah memberikan arahannya seperti itu. Nah, dalam kehidupan kita juga jamaah sekalian, ini ada mikot-mikot, ada waktu-waktu kan. Ada usia kita masih balita, ya, yang tidak ada kewajiban apa-apa, bahkan tidak bisa apa-apa, semuanya dilayani seperti raja. Makan pun tidak bisa, disuapi dan seterusnya, sampai kita masuk usia namanya tamyiz, mumayyiz. Sudah mulai paham. Ya. Sampai kemudian benar-benar perintah agama ini sudah membebani kita semua, yaitu ketika kita balik. Sinut taklif, ya, sudah beban agama ini sudah. Nah, ini ada mikot semua dalam kehidupan kita ini. Kemudian ada lagi usia 40 juga diingatkan kita. Sampai usia 40, usia matang dewasa ini, kok masih belum kembali kepada Allah. Apalagi sampai umur 60 ada lagi. Diingatkan. Ya, 40, 60 rata-rata umur Nabi Muhammad 60, 70. Nah, ini mikot-mikot yang memang ya, kalau kita tidak berhaji kita juga punya mikot dalam kehidupan kita, yaitu fase-fase usia kita ini. Mudah-mudahan masing-masing kita di fase masing-masing ini, mungkin yang sekarang ada yang baru 40 atau yang sudah mendekati pensiun 60 barangkali. Ya, ini fase-fase yang memang menjadi penanda, Pak. Mikot itu kan yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang hilal, bulan sabit itu. Allah menjawab, katakan wahai Muhammad, itu penanda waktu untuk haji dan ibadah lainnya. Ya. Baik. Salah satu ilmu ya, cabang ilmu Islam adalah ilmu usul fikih. Sering kita mendengar kata usul, agama itu ada usulnya, ada furuknya. Usul ini jamak bentuk plural dari aslun, aslun, dasar atau pokok, asal. Ya, al aslu. Jadi berarti usul dasar-dasar, pokok-pokok. Sementara fikih secara bahasa adalah pemahaman, tapi bukan sekedar pemahaman, dia pemahaman yang mendalam, Pak. Kalau sekedar paham biasa disebutnya al-fahmu, faham. Tapi pemahaman plus pemahaman yang mendalam itu yang disebut dengan fikih. Nah, gabungan kedua kata ini berarti paduan dari usul dan fikih, dasar-dasar, pokok-pokok terkait dengan hukum-hukum syar'i. Hukum-hukum agama, hukum-hukum syariat yang didapat, yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Apa saja dalil-dalil itu ada? Yang disepakati itu Quran, hadis atau sunnah, ijma' dan qiyas. Masih ada macam-macam dalil lain yang tidak disepakati. Apakah bisa dijadikan dalil atau hujah? 4 ini mayoritas disepakati. Hanya ada sedikit kecil saja perbedaan tentang qiyas. Tapi ketika ini disepakati Quran, jelas ya, sumber rujukan pertama kita, Quran, hadis atau sunnah, sumber rujukan kedua. Kemudian ijma'. Ijma' ini bukan dalil atau konsensus ulama, bukan kesepakatannya sebenarnya menjadi dalil, tapi dasar kesepakatan itu. Makanya ijma' atau konsensus ulama itu tidak disebut sebagai dalil yang independen. Laisa dalilan mustaqilan, bukan dalil independen. Kalau di negara agama lain kan ada, Pak. Para pembesarnya, pemuka agamanya sepakat merubah, bisa. Kalau kita tidak bisa. Tidak mungkin ada ijma' menyelisihi Al-Quran dan hadis. Jadi ijma' itu gambarannya kurang lebih para ulama itu berkumpul atau ditanya tentang satu persoalan, kemudian jawabannya sepakat dengan dasar-dasar Quran dan hadis. Jadi bukan hukum baru sebenarnya, cuma kesepakatan. Kalau di agama lain kan kita dengar ada kesepakatannya Tuhannya jadi 3. Itu kan kesepakatan mereka. Nah, ijma' di agama kita, di dalam fikih kita itu
kesepakatan para ulama terhadap sebuah hukum berdasarkan dalil-dalil yang Quran dan hadis dan seterusnya. Jadi tidak mungkin ada ijma, konsensus ulama bertentangan dengan Quran dan hadis, tidak. Hanya kumpul ulama semua sepakat, kita buat hari raya baru, hari raya ketiga macam. Nah, itu nggak mungkin. Ya. Baik. Jadi usul fikih adalah ilmu yang berisi kaidah-kaidah, dasar-dasar, pokok-pokok, ya, ya. Melalui dalil-dalil terperinci. Ini ada dalilnya dari Quran, ada hadis. Kaidahnya apa? Muncul kesimpulan hukumnya. Jadi usul fikih ini alat, sarana untuk sampai kepada kesimpulan hukum. Ya. Karena itu nanti kita akan sebutkan di samping usul fikih ada hal-hal yang mirip. Ya. Ya. Jadi usul fikih adalah dasar-dasar atau pokok-pokok untuk mengambil kesimpulan hukum dari dalil-dalil yang terperinci. Aqimus shalah. Kita baca di dalam Al-Quran. Aqimus shalah. Dirikanlah sholat. Ini perintah. Ada kaedahnya dalam usul fikih. Al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal atau perintah asal, kesimpulan asal dari perintah itu adalah wajib. Makanya sholat wajib. Nah prosesnya ini yang dilakukan oleh usul fikih, Pak. Dari dalil, baik itu Al-Quran atau hadis, kemudian disimpulkan kaedahnya apa, muncul kesimpulan hukumnya. Seperti kemarin, tentang kurban, yang masih hangat ya. Kalau masuk tanggal 1 Dzulhijjah, ya, idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhi, kemudian ada yang ingin berkorban, maka jangan memotong kuku dan memotong rambutnya. Nah, larangan di sini kesimpulannya apa hukumnya nanti, Pak? Kaidahnya usul fikihnya, kaidah usul fikihnya al-aslu fin nahyi lit tahrim. Hukum asal larangan itu adalah haram. Tetapi mayoritas ulama tidak mengatakan ini haram. Berarti ada yang memalingkan dari hukum asalnya. Mayoritas mengatakan sunnah. Larangannya di sini tidak, bukan sunnah apa? Larangan di sini tidak sampai ke haram, hanya sampai makruh. Ya, mayoritas di antara mazhab Syafi'i juga mengatakan tidak mengapa kalau kemudian bukan berarti jadi batal kurbannya. Ya, tapi tidak disukai, makruh. Ada sedikit yang mengatakan ini larangan, sudah haram, tidak boleh. Bahkan ada, kalau tidak salah mazhab Maliki, larangan di sini tidak, maksudnya bukan untuk haram, sekedar anjuran, tidak masalah. Mubah-mubah saja. Tidak juga makruh. Nah, dari sini kita bisa ya, dari dalil yang sama, kesimpulan hukumnya bisa berbeda, Pak. Hadisnya itu juga, tapi kesimpulan hukumnya sama. Mungkin pernah lihat sholat orang gerak-gerak ya, Pak, ketika isyarat. Dalilnya hadisnya sama. Karena Nabi SAW, Rasulullah SAW yuharriku, menggerakkan jarinya. Yuharriku, ada yang secara bahasa cukup sekali gerak. Asyhadu an la ilaha illallah kan sudah bergerak. Jadi kadang dari dalil yang sama, ketika sarana yang digunakan atau dasar pijakannya berbeda, dasar kesimpulan istinbatnya berbeda, muncul ya, kesimpulan hukum yang berbeda. Maka kenapa fikih itu menjadi khazanah yang sangat luas? Karena dia produk dari pemahaman kesimpulan dalil-dalil. Ya. Ada yang namanya kaidah usul fikih. Kalau tadi kaidah usul fikih, ya, usul fikih. Al aslu fil amri lil wujub, asal perintah itu wajib, asal larangan itu haram. Ada lagi kaidah fikih. Ada usul fikih, ada kaidah fikih, Pak. Kira-kira apa bedanya? Ya. Kalau kaidah fikih itu hukum yang banyak kesimpulannya dibuat kaidah. Mungkin pernah dengar Bapak sekalian, kaidah kubro, kaidah fikih yang besar. Seperti apa? Hukum asalnya al-aslu ya, bara'atud dhimma atau al-yaqin. Segala sesuatu itu asalnya sesuatu yang kita yakin. La yuzalu bisyak, al-yaqin la yuzalu bisyak.
yakin itu tidak bisa dikalahkan oleh ragu-ragu. Itu namanya kaidah fikih. Jadi disimpulkan banyak dari kaidah ini muncul banyak furu cabang. Seperti pertanyaannya, Pak. Pak Ustadz, tadi saya sudah wudu, cuma saya ragu-ragu. Apakah batal? Tadi sepertinya kentut atau tidak? Kembali ke kaidah ini. Al-yakin, yakin tidak bisa dikalahkan oleh ragu-ragu. Berarti yakinnya tadi wudu, ragu-ragunya apa? Batal atau tidak? Sebaliknya, tadi saya ragu Pak Ustadz. Saya sudah wudu atau belum? Yakinnya apa? Kita belum wudu kan? Nah itu. Jadi itu bedanya usul fikih dengan kaidah fikih. Kalau usul fikih kan prosesnya, Pak, dari dalilnya langsung. Kalau kaidah fikih, satu kesimpulan hukum di bawahnya banyak cabangnya. Ya, jadi kaidah fikih menetapkan hukum atas kasus-kasus yang muncul dalam kehidupan manusia dan kaidah ini bersifat mayoritas aglabiah. Rata-ratanya seperti itu kesimpulannya. Yakin tidak bisa dikalahkan oleh ragu-ragu. Kemarin ada yang bertanya, tawaf wada, ini kan sedang haji ramai Pak ya. Kloter pertama sebentar lagi pulang dari kloter Madura kayak misalnya, Pangkalan, Sampang. Tawaf wada Ustaz, saya sudah tua. Hotelnya 3 kilo ke tempat ada base tapi ke tempat parkirnya 3 kilo. Dari tempat parkir ke haramnya ke Masjidil Haram masih sekilo. Tawaf ifadah saya udah selesai, tapi tawaf wada ini hukumnya apa? Ya. Oh, istri saya kemudian datang bulan. Sudah saya tua, istri datang bulan macam. Nah, kalau kita yakin, ya tadi kaidah yakin tadi ya, bahwa haid ya, maka di sini ada keterangan untuk tawaf wada ada keringanan untuk wanita haid walaupun hukumnya wajib tidak harus tawaf mendapatkan rukhsah. Apalagi dalam keadaan yakin, kecuali ragu saya kemarin sudah minum obat, tapi ini nggak tahu haid atau tidak, ini ragu. Kembali ke kaidah yang yakin dia tidak haid kan gitu. Ya. Jadi permasalahan-permasalahan ini kadang lucu-lucu juga katanya dikiranya tawaf wada itu nggak harus keliling, Pak. Cukup melambaikan tangan. Ini kan logika kita ya. Kalau kita pisah assalamualaikum dada assalamualaikum. Kok bisa kesimpulan seperti itu? Tawaf itu kan keliling, Pak ya. Ya keliling dulu kalau mau dada setelah itu gitu. Mungkin karena sudah panik, padat, capek, maunya nggak usah. Ya kalau nggak mau tawaf nggak apa-apa kan bisa dibadal, diganti nyuruh orang yang sehat atau bayar dam, selesai Pak. Hajinya sah. Tapi kalau cuma datang dada-dada ya bukan tawaf. Jadi ini penting ya. Yang yakin tidak bisa kalah dengan ragu-ragu. Ini kaidah fikih. Ya. Kalau tadi kaidah usul fikih tadi al aslu fil amri ya, prosesnya. Ya. Ada lagi istilahnya dhabit fikhi. Nah, ini. Kalau dhabit itu kalau kaidah tadi al yakin, semua bab mau bab salat, bab zakat, pokoknya kalau yakin tidak boleh dikalahkan dengan yang ragu-ragu. Kalau dhabit fikih itu di bab tertentu saja. Semacam kaidah tapi di dalam pembahasan tertentu. Di salat kaidah tertentu. Itu lebih kecil dari kaidah. Ada lagi teori fikih, nadhariyah fiqhiyah. Nah, ini lebih luas lagi. Ya, daripada ya, kaidah fikih. Teori kepemilikan, teori akad, semua akad dalam bab apa saja. Nah, ini nadhariyah atau teori fikih. Ini istilah-istilah yang mungkin sekedar pengenalan ya. Ada lagi istilah mungkin pernah dengar asybah wan nadhair. Ya. Yang mirip-mirip hukum-hukum yang mirip dijadikan satu kesimpulan. Ya. Ini juga ulama usul fikih atau ulama fikih sudah membagi-bagi macam-macam hukum tadi. Ini contohnya azan dan haji banyak ya. Contoh melakukan ibadah berdasarkan melanjutkan perbuatan orang lain. Maksudnya seperti ketika imam batal, Pak, dilanjutkan. Itu kan istikhlaf ya.
khutbah, sholat, melanjutkan ya, badal haji dan seterusnya. Ini pembahasan yang serupa, mana yang boleh, mana yang tidak. Itu disatukan dalam bab tertentu yang namanya al-ashbah wan nadhair. Nah, jadi kalau kita bicara perangkat hukum jurisprudensi fikih Islam itu banyak. Ada yang tadi usul fikihnya hasilnya. Prosesnya usul fikih ada di dalam usul fikih dan fikih ada kaidah masing-masing. Ada kaidah fikih, ada kaidah usul fikih. Ya. Nah, kemudian ada lagi namanya furuk fikhiyah. Masalah-masalah hukum atau hukum-hukum syariat yang memiliki kemiripan tapi ada perbedaannya. Mana bedanya? Kalau tadi kemiripan dijadikan satu bab sendiri, pembahasan tersendiri, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nih, kalau furuk fikhiyah apa perbedaan-perbedaannya? Hukum ciuman bagi mencium wanita, maksudnya mencium wanita atau istri maksudnya, kok dibedakan? Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Oh, boleh kalau sudah tua, nggak lanjut insya Allah. Oh, nggak boleh kalau masih muda. Ini contoh furuk. Hukumnya sama, perbuatannya kan sama. Mencium istri saat puasa. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Nah, ini ada perbedaan. Di sini disebut furuk fiqhiyah. Nah, ini beberapa istilah ya. Jadi di samping usul fikih, perangkat fikih itu banyak ya. Usul fikih sarananya, alatnya untuk sampai kepada fikih kesimpulannya. Kemudian ada kaidah-kaidah besarnya, ada kaidah usul fikih sendiri, ada yang mirip-mirip namanya asbah wan nadhair, ada yang pada teori di bab-bab tertentu atau kesimpulan hukum di bab-bab tertentu namanya dhabit fikih, ada yang namanya tadi nadhariyah teori-teori di bab-bab tertentu tentang akad, tentang kepemilikan. Ada yang mirip-mirip dikumpulkan, yang serupa, yang mirip namanya asbah wan nadhair. Ada yang beda-beda walaupun perbuatannya sama atau bentuknya sama, tapi ada ketika dilaksanakan hukumnya berbeda. Ini yang disebut dengan al-furuq al-fiqhiyah. Jamaah sekalian, ini beberapa istilah saja, sekedar pengenalan. Mungkin kalau kita mendengar atau membaca, terbayang paling tidak apa itu namanya istilah-istilah tersebut. Usul fikih sendiri secara singkat, kalau zaman Rasulullah kan ada Rasul tinggal tanya. Ada Rasulullah, saya celaka, saya puasa tapi hubungan, langsung tanya, selesai. Jadi prakteknya sendiri bagaimana? Apakah ada usul fikih zaman Rasulullah? Sebagai kaidah, sebagai ilmu belum ada. Ya. Tidak perlu ilmu usul fikih zaman Rasulullah, cukup langsung tanya Rasul. Ya. Zaman sahabat sudah mulai berinteraksi dengan orang luar, ya. Tapi mereka masih memahami teks-teks Al-Quran, hadis itu langsung mendengar dari Rasulullah, mendengar penjelasan Rasulullah. Bahasa mereka masih murni. Terus agama fitrah mereka juga masih memahami dengan baik. Ya, tidak perlu ribet-ribet mereka juga, langsung. Ya. Apa yang ada dalam dada hafalan mereka bisa dipraktekkan. Ya. Jadi banyak Ibnu Abbas tafsirnya, Ibnu Mas'ud fikihnya, ahli-ahlinya ada masing-masing. Ya. Jadi tidak perlu dibukukan masih. Dan memang zamannya bukan zaman membukukan waktu itu, hafalan semua rata-rata. Ini secara singkat. Kemudian dimulai Khalifah Umar ya, Khalifah Utsman, ada Ustul, ada angkatan laut yang sampai mulai ke Turki. Sampai ada makamnya siapa, sahabat siapa yang di Turki Pak? Abu Ayyub Al-Ansari ya, mungkin yang sudah pernah tur ke Turki, mungkin Mas sudah ke Turki. Belum, insya Allah kalau sempat umroh plus Turki biasanya kan. Saya baru sekali juga, waktu itu pun juga ada undangan, kawan-kawan mahasiswa itu mengundang. Ini ada kuburnya sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Itu sudah tua tapi ikut angkatan laut sampai ke Turki itu. Di zaman Khalifah Utsman sudah mulai dikembangkan angkatan laut Ustul ya. Naval itu ya. Jadi angkatan laut sudah mulai ada di zaman Khalifah Utsman. Makanya berarti perluasan wilayah Islam mulai semakin luas. Jadi interaksi dengan non-Arab, bahasa Arab sudah mulai kacau, Pak. Maka muncullah ya, tulisan dulu nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya. Orang asing mulai salah-salah baca. Maka para ahli bahasa sudah kemudian memberi titik, memberi harokat. Coba kita bayangkan, Pak. Ya,
Yang sudah ada harokat titiknya aja kadang kita bacanya susah, masih gelagapan. Dulu tidak ada harokat, tidak ada titik. Kalau dilihat manuskrip yang di Quran yang paling tua juga kan, di Turki kita diklaim juga ada Qurannya. Itu tanpa titik, tanpa harokat. Gimana bacanya, Pak? Yang bukan orang Arab. Kalau yang orang Arab kan paham. Kita saja dulu masih SD, saya sempat masih belajar huruf Jawi itu, Pak, ana, caraka. Sekarang anak sekarang sudah nggak ada. Kita bayangkan dulu gimana. Ketika penulis memang bukan andalan, tapi kan ketika sudah dibukukan, tetap belum ada titik harokatnya. Ya. Maka kebutuhan untuk kemudian membukukan kaidah-kaidah ini jelas semakin ya, permasalahan ya, ketika berinteraksi dengan banyak etnis, banyak suku, banyak bahasa, tentu permasalahan-permasalahan budaya butuh ijtihad, butuh ya hukum-hukum baru. Maka kemudian muncullah dua madrasah besar dalam berijtihad, dalam menggali hukum ini. Yang kemudian kita mungkin pernah dengar istilah madrasah ahlur ra'yi yang banyak menggunakan logika, nalar. Ini pusatnya di Irak, Basrah dan Kufah. Ya. Kemudian yang kedua madrasah ahlul hadis. Ya. Sebenarnya bukan dua madrasah yang bertentangan, hanya karena faktor geografis. Irak dari Madinah sebagai pusat pemerintahan Islam waktu itu dan sahabat banyak di Madinah tentu jauh. Ketika dalilnya terbatas, ya ini sebabnya apa? Ya. Ya, jadi dikatakan madrasah ahli ra'yi, madrasah nalar, karena memang dalilnya hadisnya terbatas, Pak. Sahabat yang di Irak itu tidak banyak waktu itu. Ketika orang terbatas biasanya logika, nalar. Sama seperti kita, tidak punya banyak kurma, tapi ingin mengolah kurma, kan macam-macam akhirnya. Diolah jadi apa, jus kurma, macam-macam. Di tempatnya sendiri yang banyak kurma ya, kalau nggak yang bagus nggak dimakan kan gitu. Di kita apa saja ya, yang penting ada kurma. Nah, itu kan kira-kira logikanya seperti itu. Yang di Irak jauh, dalilnya terbatas, ya banyak menggunakan nalar. Yang di Madinah banyak sahabat, banyak hadis, ya cukup, nggak perlu banyak nalar. Itu kira-kira perbedaan mendasarnya seperti itu. Ya. Jadi masalah banyak sedikitnya menggunakan nalar atau kias atau analogi atau banyak sedikitnya menggunakan dalil Quran hadisnya. Jadi bukan dua madrasah yang bertentangan, bukan dua komunitas yang bertentangan ya. Tentu di Irak yang juga mulai berinteraksi dengan banyak budaya, juga banyak permasalahan baru. Dalilnya terbatas, permasalahan lebih kompleks dari yang ada di Hijaz, di Mekah, Madinah. Makanya kemudian banyak menggunakan nalar. Jadi bukan berarti tercela ya. Oh ini ahlul ra'yi mesti jelek. Tidak. Itu faktor kondisional mereka yang seperti itu. Nah, yang di Irak siapa? Abdullah bin Mas'ud. Yang banyak menggunakan qiyas, analogi ya dalam berijtihad. Nah, jadi bukan melanggar, bukan atau menyimpang. Gurunya juga sahabat. Cuma kan tidak banyak. Jadi kalau kita sebut ahli ra'yi dalam usul fikih itu bukan berarti menyimpang, tapi mereka yang banyak menggunakan nalar, logika karena keterbatasan dalil, keterbatasan hadis. Dan ada gurunya dari kalangan sahabat yaitu Ibnu Mas'ud. Ya. Di Madinah, Mekah, Hijaz, ya, ini yang disebut dengan madrasah ahli hadis tadi, ya tentu lebih hati-hati dalam berfatwa, dalam menggunakan qiyas. Karena kondisinya berbeda dengan yang di sana. Sana banyak sahabat, budaya yang sudah budaya yang ya antar mereka orang Arab gitu ya. Dan juga banyak hadis di antara di depan mereka. Tidak banyak kasus-kasus baru yang memerlukan ijtihad seperti yang di Irak. Ya. Guru-guru mereka adalah sahabat-sahabat yang juga tinggal di sana. Hati-hati sekali dalam menggunakan logika. Ada Ibnu Umar, bahkan Ibnu Umar ini kan kita dengar sahabat yang ingin betul meniru Rasul. Di mana Rasulullah parkir ontanya, walaupun tidak ada perlu ikut parkir.
sangat ingin menurut Rasul, tidak ingin neko-neko macam-macam. Ya. Ini dari perbedaan ini di kalangan sahabat awal ya, termasuk di antaranya ya, kemunculan mazhab Abu Hanifah di mana? Di Irak, Pak. Abu Hanifah lahir di tahun meninggal di tahun 150, berarti tabi'in senior. Nah, kalau sahabat itu terakhir meninggal di tahun awal 100-an, Abu Tufail namanya. Kalau Abu Hanifah meninggal tahun 150 dan di Irak ya. Nah itu apa namanya, sudah generasi tabi'in, tapi awal masih ketemu banyak sahabat, di antaranya Ibnu Mas'ud dan beberapa sahabat lain yang ada di Irak kemungkinan ya bertemu dengan beliau itu. Ada dua perbedaan ini ya, muncul juga keinginan untuk menyatukan atau mulai ditulis, dibukukan kaedah-kaedah usul fikih ini. Makanya di antaranya Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi mengusulkan, meminta kepada Imam Syafi'i untuk menulis. Walaupun ada pandangan lain, yang pertama menulis itu bukan Imam Syafi'i, yaitu muridnya Abu Hanifah, namanya Abu Yusuf. Hanya bukunya nggak sampai ke kita, Pak. Kalau Imam Syafi'i sampai ke kita, makanya diyakini beliau yang pertama menulis karena ada buktinya. Yaitu kitab Ar-Risalah, namanya kitab Ar-Risalah. Itu kitab usul fikih yang pertama. Imam Syafi'i meninggal tahun 204 ya, Imam. Jadi Imam Hanafi atau Abu Hanifah itu meninggal 150, Imam Malik meninggal tahun 179, Imam Syafi'i keempat 204, Imam Ahmad yang keempat, yang Imam Syafi'i ketiga, Imam Ahmad 241. Jadi kemudian diyakini bahwa karya beliau Ar-Risalah ini sebagai karya pertama dalam usul fikih yang memang isinya khusus membahas lebih banyak atau mayoritasnya membahas tentang tadi kaidah-kaidah, dalil-dalil untuk menyambil kesimpulan hukum tadi. Walaupun tadi ada pendapat yang menyebutkan muridnya Abu Hanifah yang pertama menulis, yaitu namanya Abu Yusuf. Hanya karena karyanya tidak sampai ke kita, sulit membuktikan. Nah inilah Imam Syafi'i. Juga beliau bisa melakukan ini karena juga lahirnya di Gaza, di Palestina, berdekatlah dengan Irak masih. Kemudian banyak belajar dan tinggal di Mekah, Madinah, dan kemudian meninggal di Mesir. Jadi bisa dikatakan mengalami dua tempat ini. Ya. Jadi bisa kita simpulkan, 3 faktor munculnya penulisan usul fikih ini. Di zaman sahabat, Nabi tidak butuh ditulis, karena memang tuntutannya tidak butuh. Begitulah semua ilmu, saya pikir seperti itu, Pak. Awalnya masih ide dulu, ilmu apapun. Kemudian ada penggagasnya. Nah, yang mulai menulis pertama adalah Imam Syafi'i. Munculnya pertama ya tadi, ada 2 madrasah, 2 aliran lah. Aliran Irak dan aliran Hijaz. Yang kedua sebabnya muncul ini juga karena kemampuan berbahasa Arab. Termasuk orang Arabnya sendiri sudah mulai terpengaruh dengan bahasa-bahasa asing. Apalagi memang aslinya bukan orang Arab. Ya. Tuntutan realita banyak persoalan-persoalan baru yang butuh kejelasan hukum. Butuh ijtihad. Kita pun sekarang banyak permasalahan baru yang kalau kita cari hukumnya di kitab-kitab klasik nggak akan ada, Pak. Ya, terutama masalah ekonomi punya e-money, ini sekarang kan nggak ada semua hukumnya, dulu nggak ada. Nggak akan kita nemukan di kitab klasik. Nah ini ijtihad, kita tidak pernah menutup pintu ijtihad karena permasalahan tidak pernah selesai. Baik, secara singkat, setelah kitab Ar-Risalah ini muncul 2 metode model penulisan dalam usul fikihnya. Ada madhab teolog, ahli kalam, atau tadi yang Hijaz, ya, yang Irak ya, atau yang Imam Syafi'i dari Ar-Risalah dan dekat ya, dan madhab Hanafi. Intinya madhab teolog itu atau ilmu kalam itu usul dulu, kaidah dulu, baru munculkan furu, cabang-cabang fikihnya. Kalau madhab Hanafi karena terbatasnya dalilnya juga, dari permasalahan yang banyak, dari cabang baru menghasilkan kaidah. Ya, lawan saja, kebalikannya.
Nah, muncullah mazhab ketiga mengkombinasikan kedua metode ini. Masalah metode penulisan saja ya. Ya, Mas sekalian. Nah, karya-karyanya kalau ini banyak di metode teologi atau ilmu kalam ini banyak digunakan oleh mazhab Syafi'i ya, di antaranya kitab Al-Mustasfa karya Imam Ghazali. Imam Ghazali ini kan di samping fikih juga ada usul fikih juga ilmu suluknya yang kemudian terkenal di kita dengan Ihya Ulumuddin. Beliau juga ahli usul fikih. Nama kitabnya Saringan Al-Mustasfa. Kemudian ada juga Al-Minhaj karya Imam Baydhawi. Ini beberapa kitab usul fikih yang metode madhab teolog, artinya ilmu kalam. Yang menggunakan metode madhab Hanafi, ada Usul Ad-Dabbusi, ada Usul Bazdawi, ya. Judul kitabnya Usul gitu ya. Yang mengkombinasikan kedua metode tadi ya, dua-duanya ada. Ya, ada beberapa kitab di antaranya Badi'uz Zaman, Badi'un Nizam, At-Tawdih, kemudian ada At-Tahrir, ada juga Jam'ul Jawami. Ada beberapa kitab yang mengkombinasikan. Jadi paling tidak kita bisa simpulkan ada tidak metode atau madhab penulisan ilmu usul fikih. Ya, pertama madhab ilmu kalam dari usul ke furu, dari pokok kaidah ke cabang. Kemudian metode kedua madhab Hanafi dari cabang ke usul ke pokok. Kemudian yang menggabungkan kedua metode tadi. Terakhir kita terkait sejarahnya sedikit mengenal kitab-kitab usul fikih kontemporer yang ditulis sudah di atas tahun 1000 ya, Hijriah ini. Ada dari Yaman, Imam Asy-Syaukani namanya kitabnya Irsyadul Fuhul. Kemudian usul fikih dari Mesir ini Khudari Bek. Ya, ini bahkan sudah tahun kita ya, sekitar 100 tahun yang lalu. Hampir 100 tahun yang lalu. Kemudian ada juga Tashihul Wusul ila Ilmul Usul, dan beberapa kitab fikih di Indonesia juga sudah mulai banyak yang menulis kitab-kitab usul fikih dalam bahasa Indonesia. Ya. Atau ulama-ulama Indonesia yang di Mekah dulu kan ada Imam Nawawi Bantani, Ahmad Khatib Minangkabawi, itu juga biasanya juga punya karya-karya di usul fikih ini. Intinya pembahasan kita kan di sini, manfaatnya apa kita belajar usul fikih. Nah, tentu kan kita kalau tidak mengerti cabang-cabangnya juga susah menjelaskan manfaatnya. Tapi ini memberikan gambaran paling tidak kepada kita tentang manfaat ilmu usul fikih ini paling tidak. Ya, untuk memahami Quran dan Sunnah itu juga kan kita sumber kita Quran Sunnah. Kalau belajar langsung itu juga bisa jadi nggak tepat, nggak ada alatnya, nggak ngerti bahasa Arab. Mana yang perintah, mana yang larangan. Jadi butuh metode, butuh alat ya untuk memahami Quran dan Sunnah. Jadi ajakan memahami Quran dan Sunnah langsung itu harus dipahami dengan tepat. Butuh alat, ya bahasa Arabnya, ya usul fikihnya. Tadi perintah apa Pak? Nanti semuanya jadi wajib. Padahal ada perintah, kalau datang setelah larangan hukumnya apa Pak? Dulu saya larang kalian berziarah kubur. Kemudian kata Nabi, sekarang silakan ziarah kubur. Apa hukumnya? Nah, para ulama usul fikih membuat kesimpulan. Nah, kaidah usul fikih al-amru ba'dan nahyi yufidul ibahah. Perintah yang datang setelah larangan itu hanya menunjukkan mubah. Jadi ziarah kubur termasuk contohnya dulu dilarang, sekarang boleh, diperintahkan. Minimal hukumnya mubah. Tapi kan ada perintah lain menyebutkan bisa mengingatkan akhirat, di situ menjadi sunnah. Tapi ya asal hukum kita saja kalau dalam kehidupan sehari-hari dilarang kemudian diperintah. Itu kan tidak berarti harus. Jadi ini memahami Quran, teks-teks Quran, hadis itu butuh alatnya, butuh sarananya. Itulah ya. Ini secara garis besar seperti itu. Fungsi atau manfaat dari usul fikih kita akan memahami ya pendekatan terhadap teks nas Al-Qur'an dan hadis. Tentu tadi ada umum, ada ulama-ulama yang menggunakan dalilnya ini tadi. Dari dalil yang sama, hadis yang sama, kesimpulan hukumnya berbeda. Ini tadi paling tidak membuat kita lebih bijak, lebih dalam memahami agama ini.
Ya. Ya. Jadi ketika kita belajar usul fikih kan disebutkan ini dalilnya si mazhab ini, kaedahnya ini, paling tidak kita lebih jadi terbuka, Pak, ya. Ketika kita tahu alasan yang lain kita tidak fanatik paling tidak. Fanatik dan taklid ini seringkali membuat masalah. Kita tidak moderat itu karena fanatik buta, taklid buta. Fanatik sempit. Pokoknya kalau pendapat saya, pokoknya ini repot kan. Padahal dengan mempelajari ini kita jadi memahami agama lebih luas, lebih terbuka. Ya. Diharapkan juga setelah belajar usul fikih kita bisa tahu bagaimana mujtahid para ulama dulu berupaya menyimpulkan hukum ya. Tadi ada madhab ini, ada teolog tadi pendekatan ilmu kalam, ada pendekatan madhab Hanafi yang berangkat dari persoalan mengambil kesimpulan. Kalau ini dari kaidah muncul persoalan, muncul cabang-cabang. Ya, metodologi para ulama dulu bisa kita kenali, ya. Kemudian, nah ini cabang dari yang pertama tadi ya, yang metodologi tadi Pak. Kita bisa memahami Quran dan Sunnah dengan tepat. Ya, kalau tanpa usul fikih, ya bisa jadi tadi semuanya dikiranya wajib kan. Kalau sudah perintah wajib, kalau sudah larangan mesti haram. Ada kaidah-kaidahnya. Asal hukumnya iya, perintah itu wajib. Tetapi kalau ada dalil yang memalingkan atau ada petunjuk bahasa yang menunjukkan tidak wajib, kulu washrobu, makanlah dan minumlah. Perintah di sini asalnya kan wajib Pak. Tapi apakah kapan makannya, kapan wajib, bahkan bisa jadi haram ketika puasa. Nah, tentu tidak menunjukkan wajib di sini. Mubah, boleh makan dan minum itu. Ya. Nah, ini khususnya bagi yang sudah sampai pada level mujtahid, sudah bisa menelaah langsung dari Quran dan hadis tadi, Pak. Nah, ini berarti menjadi metodologi mereka untuk mengambil kesimpulan hukum. Ya. Memahami maqasid syariah. Bahwa syariat ini punya tujuan. Ini menjadi salah satu cabang ilmu usul fikih, itu maqasid syariah. Kalau kita perhatikan banyak ayat terutama tentang ibadah itu la'allakum tattaqun. Tujuannya beribadah agar kita bertakwa. Jadi maqasid itu ada yang disebutkan mansusoh, tertera dengan jelas, ada yang disimpulkan oleh para ulama yang kemudian dikatakan juga sebagai hikmah. Karena tidak tertulis. Ada juga maqasid yang sesuai dengan teks tadi, mansusoh sesuai dengan teks. Ada yang ya tadi hasil ijtihad kajian para ulama. Ada maqasid tujuan yang memang disetujui oleh syariat, ada yang bahkan tujuan bertentangan dengan syariat. Homer disetujui oleh syariat, ada manfaatnya. Tapi disebutkan wa itsmuhuma, dosanya lebih banyak. Jadi ada tujuan yang disetujui oleh syariat, ada juga yang ditolak. Nah, ada yang namanya maslahah mursalah. Tujuan maslahat ya yang tidak disetujui, tidak ada keterangan disetujui, tidak ada keterangan dilarang. Seperti yang kita lakukan sekarang, Pak. Pakai helm. Itu masuk babnya maslahat mursalah. Enggak ada perintah pakai helm. Mau cari bongkar Quran, bongkar hadis enggak akan ketemu, Pak. Larangannya juga enggak ada. Kembali kepada maka kata Al-Is bin Abdul Salam salah seorang ulama ahli maqasid, di mana ada manfaat, disitulah syariat. Jadi di mana ada manfaat, karena tujuan syariat diturunkan untuk apa? Kemaslahatan manusia. Di mana ada maslahat, disitulah syariat. Tentu syariat yang apa tadi? Maslahat yang jelas masuk kategori disetujui oleh syariat. Sesuai dengan teks syariat. Kalau yang belum dijelaskan, termasuk seperti helm, berarti kembali kepada kitanya. Kalau menurut kita maslahat dan tidak ada yang bertentangan dengan syariat, berarti itu syariat juga. Ya. Itu salah satu manfaat kita usul fikih ini, ya maqasid tujuan dari karena ada orang juga yang hanya mengerjakan ibadah kan
Ya yang penting gugur saja kewajibannya, tujuannya tidak sampai akhirnya. Juga jadi paham proses hukum, kenapa dalilnya sama kok kesimpulannya jadi berbeda, Pak. Dalilnya satu, tapi karena berbeda cara metodologinya. Maka itu juga melahirkan dari kelapangan toleransi. Yang ketujuh, nah, ada tradisi dalam hidup manusia yang bisa jadi juga sumber hukum. Al-adatu muhakkamah. Selama adat tadi tidak bertentangan dengan syariat, kalau tadi maslahat itu juga syariat, adat kebiasaan bisa jadi menjadi sumber hukum juga. Selama tadi tidak bertentangan. Al-adat muhakkamah. Adat itu menjadi salah satu sumber hukum selama tidak bertentangan tentunya. Nah, ini masalah mursalah yang saya sebutkan tadi. Manfaat atau kemaslahatan yang tidak ada keterangannya dalam Quran, dalam hadis, tidak ada perintahnya, tidak ada larangannya. Tidak ada yang mencegah, tidak ada yang melarang. Kalau itu maslahat, ya itu namanya maslahat mursalah. Maslahat yang dilepaskan, tidak disebutkan dengan tegas. Sehingga diharapkan dengan memahami itu semua kita juga jadi terbuka terhadap perbedaan yang terjadi, terutama selama ada dalilnya. Selama ada dasarnya, kita terbuka saja dan toleran. Dalam usul fikih ada tingkatan orang memahami agama ini. Ada yang namanya mujtahid, yang tertinggi langsung dari teksnya, Quran hadisnya bisa. Tapi ini kan tidak semua orang, Pak, sangat sedikit. Di bawahnya muttabi', yang melaksanakan hukum-hukum agama ini, ya hukum fikihnya dengan mengikuti dan tahu dalilnya. Kenapa saya begini? Kenapa ada yang sampai ngepas begini? Tahu dalilnya. Itu sudah level muttabi'. Di harapannya tentu kita yang belajar ini mulai sampai pada level muttabi', mengikuti, tahu dalilnya. Kenapa sampean nggak pakai kopiah? Ya saya tahu dalilnya, Mas. Kenapa pakai kopiah? Saya juga tahu dalilnya. Itu sudah level muttabi'. Atau ya hukum apa saja. Kalau kita sudah paham dalilnya, dasarnya, itu level kita sudah muttabi'. Kalau yang tidak paham hanya ikut, itu namanya muqallid, taklid. Ini dibenarkan bagi mereka yang memang kemampuannya seperti itu, Pak. Buta huruf, gimana mau mencari dalil, belajar dalil. Dia membaca apa yang disampaikan oleh gurunya, kiainya, ya itulah. Itu boleh, Pak. Karena memang levelnya segitu. Madhabul awam, madhabu muftihi. Itu dalam usul fikih ada kaidahnya. Jadi orang awam yang memang tidak bisa baca tulis atau nggak sempat belajar, Pak. Kerjaannya gali batu di gunung. Nggak punya akses belajar. Ya mau hadir dengar aja, mau belajarnya syukur kadang. Kemarin pekan lalu kalau saya salat di salah satu masjid di Surabaya sini. Saya baca ayat haji itu, Pak. A'udzu minasyaitonir rajim, fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha indal masy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi la minadh dhallin. Amin katanya di belakang, Pak. Bukan Al-Fatihah padahal. Karena ada yang satu amin, akhirnya ada yang nyaut juga amin. Itu artinya kan memang masyarakat beda-beda, Pak. Ada yang ngerti ini Al-Fatihah mungkin, ini bukan, sampai amin. Jangankan di masyarakat awam, kemarin juga di pesantren. Saya baca lagi ayat itu. Wa in kuntum min qablihi la minadh dhallin. Ada juga, mungkin santri baru. Amin katanya. Ya itulah masyarakat kita kan realitanya seperti itu. Ada yang ngerti, ada yang bisa belajar, bisa ngikuti, ada yang memang awam. Makanya taklid itu dibenarkan juga, Pak, bagi yang seperti itu. Kalau yang kita yang sudah apalagi sudah sarjana kan bisa belajar gitu. Mestinya punya semangat tidak taklid. Minimal itu. Belajar menaikkan status upgrade menjadi muttabi, mengikuti sesuatu dengan dasarnya. Tapi tidak salah tapi kan sudah gelarnya S3 bisa di pertanian sampai peternakan sampai S3-nya kumis udang katanya, khusus kumis udang, bisa dalam. Tapi untuk agamanya nggak sempat, Pak. Nggak muttabi, masih muqallid terus kan. Ya ini perlu upgrade lah paling tidak. Nah, metode istinbat tadi ya. Ya dari dalil-dalilnya ada qiyas,
dasarnya qiyas. Kenapa dia seperti ini? Karena dia pakai qiyas. Kalau Imam Malik ada namanya metodenya itu amal ahlul Madinah. Pokoknya yang dikerjakan penduduk Madinah di zaman sahabat dan generasi awal tabi'in itu berarti dasar. Karena tidak mungkin mereka ngada-ngadakan. Mesti dari turunannya dari Nabi, sahabat, yang turun-temurun dikerjakan. Berarti kalau itu dikerjakan oleh penduduk Madinah, di zaman generasi pertama ini, zaman Nabi, sahabat dan tabi'in, berarti dasar agama. Namanya amal ahli Madinah. Yang lain tidak pakai ini. Ya, makanya kesimpulannya kadang berbeda. Jadi berbagai metode istimbat tadi. Nah, ada istilahnya syar'un man qoblana. Puasa, haji, bukan syariat Islam saja. Di sebelum kita ada kan. Itu jadi syariat kita tidak. Syariat sebelum Nabi Muhammad. Nabi-nabi sebelum ini juga dibahas dalam usul fikih namanya syar'un man qoblana. Nah, jadi syariat sebelum kita seperti puasa Nabi Daud itu kan karena ditegaskan oleh agama kita itu juga menjadi syariat buat kita. Kalau yang syariat kita diam, tidak ada komentar, berarti tidak ada kewajiban itu mengikuti syariat sebelum kita itu. Jadi tunggu komentarnya. Ya. Kalau syariat kita Nabi Muhammad berkomentar, oh itu puasa terbaik banyak. Puasanya Nabi Daud, puasa sehari, puasa tidak puasa, besoknya puasa lagi. Nah itu. Jadi syariat sebelum Nabi Muhammad kalau dikomentari dan disetujui, berarti juga menjadi syariat kita. Ini beberapa tentu yang paling penting diantaranya untuk kita zaman sekarang ya ini. Banyak sekali permasalahan baru ya Pak. Yang tidak ada di buku-buku kitab klasik itu. Tapi mereka telah meninggalkan metode, sarana untuk kita sampai kepada kesimpulan hukum. Dan ini pun berpotensi berbeda nanti kesimpulan hukum. Jadi sebagai kita berbeda itu selama mengikuti metode para ulama, ada dasarnya, itu bukan suatu yang tabu Pak berbeda itu. Apalagi tadi apa? Fikih itu Pak hasil pemahaman. Dari dalil, dasar Quran, teks Quran, hadis disimpulkan dari pemahaman para ulama. Jadi sangat mungkin berbeda. Yang tidak boleh itu kalau ngarang-ngarang Pak. Nggak ada dasar sama sekali kan. Ya, selama itu ada dasarnya, kita berikan ke lapangan. Istilahnya apa kemarin? Wasi'ahum, kalau ulama dulu, para ulama sahabat dulu sudah, antar sahabat ada perbedaan mereka juga tidak ada masalah, kenapa kita tidak? Nah, kira-kira itu beberapa manfaat dari ilmu usul fikih yang bisa saya sampaikan pas jam 1 ini ya. Saya kira cukup. Kalau mungkin ada pertanyaan 1, 2 sebelum saya akhiri. Cukup? Cukup? Atau ada yang mau ditanyakan nggak Pak? 1, 2 kalau ada masih. Cukup. Iya. Madhab yang 4. Selain madhab yang 4 ada. Jadi orang-orang pinter, ulama-ulama pinter kan banyak Pak. Yang terkenal di samping yang populer biasanya di samping 4-nya ada madhab Dhahiri namanya. Tekstual. Dhahir, namanya Dhahiri. Daud ad-Dhahiri. Ada pengikut Ibnu Hazm. Cuma tidak mayoritas, tidak banyak. Yang Allah takdirkan bertahan dan banyak pengikutnya, ada karya-karyanya, murid-muridnya, ya 4 madhab ini. Ya. Ada sahabat yang lain, Muhammad bin Thawr yang dari Mesir, Al-Fihri, siapa. Ini ilmu hebat-hebat. Tapi Allah tidak takdirkan berkembang, Pak. Mungkin muridnya tidak membukukan. Ya, coba madhab, pendapat-pendapat banyak. Thawri, siapa itu. Tapi inilah yang kemudian Allah takdirkan berkembang di dunia Islam sekarang, terutama yang paling banyak kan madhab Syafi'i. Secara geografis yang paling banyak sekarang ya madhab Syafi'i. Ya. Allah alamnya. Jadi kalau untuk fikihnya seperti itu banyak sebenarnya madhabnya. Tapi yang Allah takdirkan berkembang paling tidak kalau di perbandingan madhab itu biasanya 4 madhab ditambah kadang di samping 4 madhab inti ini tadi Dhahiri tambah lagi Ibadi, madhabnya Ibadiyah, ada kadang ditambah madhab Syiah, madhab makanya madhab. Ya. Ya. Nah, tapi kalau dia sudah menganggap nabinya lain kan bisa jadi agama. Tapi kalau fikih, pandangan fikihnya juga dipelajari biasanya. Tapi yang inti adalah 4 madhab ini. Biasanya tambahnya
Syiah atau Ibadi atau Dzohiri. Ya. Wallahu alam. Ada lagi satu mungkin? Pak cukup? Cukup nggih? Ya, demikian yang bisa sampaikan atas, keterbatasan waktu dan kekurangan dalam menyampaikan, saya kurang lebih mohon maaf. Atas perhatiannya, jazakumullah khairan wal afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.